Velo? Kabar saya luar biasa. Apa Saya kabar luar Witli? biasa. Oke. Apakah teman-teman yang di rumah, Kakak Vela dan juga Witli sudah siap beribadah? Iya. Dan saya juga iya. Oke, kok aku mah sudah siap. Aku sudah gosok gigi, udah mandi, udah pakai baju yang rapi dan wangi. Kok teman-teman yang di rumah sudah mandi belum? Kakak Vela sudah mandi belum? Sudah. Kok Witli sudah mandi belum? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa dulu. Berdoanya akan dipimpin oleh Koko Velo. Baiklah teman-teman yang di rumah, Koko Acer dan Witli, tutup matanya, lipat tangannya, dan ikutin saya berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah online ini. ibadah online ini. Berkati ya Berkati ya agar agar ibadah online ini ibadah online ini bisa Bisa berjalan berjalan dengan lancar. dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua katakan amin. Oke, bentar lagi kita segera mau memulai ibadah online kita. Jadi, selamat beribadah teman-teman yang di rumah. Selamat beribadah Kakak Vela. Selamat beribadah Witli. Dan Tuhan memberkatimu teman-teman yang di rumah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Kakak yakin kita semua udah siap untuk ibadah online hari ini, amin. Yuk mari kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan hari ini. Yang merasa bahagia boleh tepuk tangannya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan ya. Hari ini
percaya bahwa kasih Tuhan begitu dalam, amin. Yuk lebih bertepuk tangan lagi, lebih semangat lagi karena kita mau memuji Tuhan. Yang masih semangat sama-sama katakan amin. Mari sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya lebar, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Katakan apa? Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Angkat tanganmu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Katakan apa? Oh betapa dalamnya lebar, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari tepuk tanganmu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan, anugerahmu selalu baru. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Sekali lagi, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Dan oh betapa dalamnya apa? Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya,
Yuk mari adik-adik kakak undang kita semua untuk kembali duduk di dalam hadirat Tuhan, karena sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau ketemu Tuhan terlebih dahulu. Yuk mari kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus hari ini. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak kami itu boleh menjadi firman dan boleh menjadi rema bagi kami Tuhan Yesus. Berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat ya Bapa, sehingga apa yang disampaikannya itu boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik tetap tutup matamu, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk mari adik-adik kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Betapa ku mencintai, mari kita sama-sama. Segala yang telah terjadi, katakan kami gak pernah sendiri Tuhan. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari angkat kedua tanganmu, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku
bagai emas, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, panggil dia Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kasih-Mu Tuhan. Biar kami boleh lakukan apa Tuhan yang menjadi Engkau lakukan juga ya Bapa. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Mari adik-adik sebentar kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan kami ikut ibadah ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk diajar ya Bapa. Kami mau dengar cerita firman Tuhan dan kami mau lakukan itu ya Bapa. Tuhan ajar kami sebagai murid-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam dan kami mau sungguh-sungguh untuk dengar cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang udah siap dengar cerita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster, semuanya nih yang lagi ikut ibadah online sekolah minggu. Gimana nih adik-adik udah siap belum untuk dengar cerita firman Tuhan? Hari ini kakak pengen bawa satu cerita yang seru banget loh. Tapi nih kalau adik-adik mau dengar cerita firman Tuhan ada syaratnya. Syaratnya kalau kakak hitung sampai 3 semuanya langsung lihat kakak. Oke? Bisa ya? Kakak mulai nih ya. 1, 2, 3 lihat kakak. Wow. Masih ada yang main game. Wah. Masih ada yang tiduran. Duduk-duduk. Nah gini baru bagus semuanya udah lihat kakak nih. Nah adik-adik sebelum masuk ke cerita firman Tuhan, kita mau tahu dulu nih, ada satu informasi yang mau kakak sampaikan. Kakak mau ingetin lagi sama adik-adik, kalau tahun ini, tahun 2020, temanya adalah apa? Bener banget, tahun dimensi yang baru. A year of a new dimension. Semuanya jadi harus ingat ya, kalau tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, di sini kakak punya 3 temen nih. 3 temen kakak ini, dia mau kenalan sama adik-adik semua. Adik-adik mau nggak kenalan sama temen kakak? Mau ya? Semuanya mau ya? Nah, yang pertama nih temen kakak. Wah, lihat dari bajunya, wah bajunya keren gak? Keren dong yang pastinya. Kenalin, aku adalah seorang imam. Kerjaku sebagai kepala rumah ibadah. Waduh kak, kepala rumah ibadah itu apa ya kak maksudnya? Kalau sekarang adik-adik rumah ibadah tuh sama artinya kayak gereja. Jadi imam itu orang yang memimpin di gereja sama kayak bapak pendeta kayak gitu. Nah adik-adik kalau imam, kalau pendeta nih, masalah firman Tuhan mah udah jago ya. Udah jago dong pastinya, gak usah ditanya lagi. Nah masih ada lagi nih teman kakak yang kedua. Tenet, kenalin. Aku adalah seorang Lewi. Kak, Lewi apa lagi? Tadi imam, sekarang Lewi. Lewi juga gak tahu kak Lewi apa. Lewi adalah orang yang melayani di rumah Tuhan, orang yang melayani di gereja, guru-guru sekolah minggu, om pengerja yang ada di bawah biasanya tuh. Itu namanya Lewi, seorang yang melayani di gereja. Bukan cuma ini aja, kakak masih punya satu teman lagi nih. Yang ketiga. Nah ini dia, ini siapa adik-adik? Ini adalah seorang Samaria. Wah, yang kali ini teman kakak yang satu ini agak beda sih sebenarnya. Jadi adik-adik orang Samaria ini orangnya biasa aja. Bukan seperti orang yang kerja di gereja atau memimpin di gereja. Dia orang biasa. Bahkan adik-adik orang Samaria ini dia nggak temenan tuh sama orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi ini menganggap orang Samaria sebagai orang yang hina adik-adik. Jadi mereka bisa dibilang musuhan lah ya kayak gitu ya. Nah, dari 3 tokoh yang tadi, kakak pengen tanya adik-adik nih. Kira-kira
dari 3 tokoh tadi, siapa ya yang paling mengasihi sesamanya? Wah, ayo pada tahu nggak? Wah kak imam, pasti imam. Wah orang Lewi kak, pasti orang Lewi. Wah banyak banget ya jawabannya ya. Untuk tahu siapa yang paling mengasihi sesamanya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Siap ya semuanya ya? Pada suatu hari, nah ada seorang bapak nih adik-adik. Wah tuh kira-kira ada orang ya? Wih ada orang lewat adik-adik. Nah jadi bapak ini dia lagi jalan nih dari Yerusalem ke Yeriko. Wah. Tapi adik-adik, jalannya ini bukan jalan biasa aja. Wih kak, jalannya ajaib. Wah enggak dong. Jalannya ini adik-adik adalah jalan yang serem. Di sana terkenal ada banyak perampok. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, kita lihat nih apa yang terjadi sama bapak ini. Wah. Kita lihat ya. Tuh. Ternyata ada 2 orang yang lagi mengintai bapak ini adik-adik. Kata bapak yang satunya, ada sasaran empuk. Kita bisa ambil semua hartanya. Hahaha. Wah adik-adik, ada orang yang mau jahat sama dia. Kata bapak yang satunya lagi, oh iya bener. Tuh ada orang yang lewat. Hartanya banyak banget. Kita bisa langsung serang. Wah adik-adik, bapak ini dalam bahaya. Kita lihat apa yang terjadi sama bapak ini. Tuh, wah kata orang yang mau merampok tadi, stop katanya. Kamu mau pergi kemana? Sini. Wah, mana nih duit katanya. Waduh, sini semua hartamu. Wah, sama orang yang merampok ini adik-adik, barang dari bapak-bapak itu diambil adik-adik. Bukan cuman itu, lihat apa yang terjadi sama bapak ini. Nah, waduh dia digebukin adik-adik. Waduh kasihan banget bapak ini. Wah tuh suaranya, aduh bapak itu teriak kesakitan. Aduh jangan pukulin aku sakit. Dan adik-adik tahu gak akhirnya gimana? Ternyata adik-adik si bapak ini tuh. Adik-adik bapak ini ditinggalnya bukan dengan keadaan sehat, tapi bapak ini udah hampir mati. Wah dia teriak-teriak tuh. Dengar coba suara teriakannya tuh. Waduh, dia udah kesakitan adik-adik. Wah, tapi ini jalannya sepi loh. Kira-kira siapa yang bisa membantu bapak ini ya? Kita lihat ya, ada nggak sih orang yang bisa membantu bapak ini? Nah, kita lihat ya. Wah, tuh kayaknya ada yang lewat tuh. Wah, oh ini kakak kenal nih kayaknya. Ini adalah teman kakak tadi nih yang kakak ceritain. Seorang imam yang kerjanya jadi pemimpin di gereja. Wah pasti teman kakak nih kan baik ya. Pasti dia mau nih bantuin bapak tadi. Wah kita lihat apa yang dilakuin sama teman kakak nih kan. Wah, lah adik-adik, kakak gak salah lihat nih. Ternyata seorang imam tadi dia enggak nolongin adik-adik. Dia enggak nolongin orang itu. Wah, imam itu malah kabur. Waduh, kasihan banget adik-adik bapak ini. Padahal dia butuh banget pertolongan karena dia udah kesakitan. Kira-kira ada lagi enggak ya? Wah, ada muncul tongkat tuh. Tongkat. Gerak-gerak ternyata. Ini mau ada orang lewat ya? Oh, ternyata beneran adik-adik. Ada yang lewat di sana. Wah, jadi ini orang Lewi. Dia lewat, dia ketemu sama orang itu. Orang yang lagi kesakitan. Wah, katanya ada bapak-bapak yang lagi kesakitan nih. Tapi nanti kalau aku tolong dia, nanti perampoknya malah nyerang aku lagi. Wah, aku tolong dia atau enggak ya? Tolong dia atau enggak ya? Kayaknya aku kabur aja deh. Kabur. Wah, ternyata adik-adik, orang Lewi ini dia kabur, ninggalin si bapak-bapak yang lagi kesakitan itu. Wah, kasihan banget bapak ini adik-adik. Dia akhirnya teriak lagi minta tolong. Tolong katanya. Wah, adik-adik, dia benar-benar kesakitan dan perlu pertolongan. Tiba-tiba adik-adik, nah muncul lagi nih teman kakak yang satu tadi. Ternyata muncul ada orang Samaria di sana.
Nih yang kakak ceritain tadi nih, orang yang biasa aja terus yang musuhan nih sama bangsa Yahudi, dia muncul adik-adik, ketemu sama bapak itu. Tahu nggak adik-adik, orang Samaria ini buat apa? Katanya, wah di sini ada orang yang lagi kesakitan. Apa yang harus aku lakuin katanya. Akhirnya adik-adik, lihat apa yang dilakuin sama orang Samaria itu. Eng ing eng, ternyata orang itu ditolongin. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget adik-adik. Bapak-bapak dari Samaria ini akhirnya menolong orang yang tadi dirampok dan hampir mati. Bukan cuma itu loh, kita lihat lagi nih ya apa yang dilakuin sama bapak itu. Tuh adik-adik, kira-kira orang yang tadi lagi sakit di mana ya kak? Kok orangnya hilang kak? Nggak hilang, tenang aja, kita tunggu tuh. Tuh kayaknya ada yang mau lewat nih. Wah kayaknya naik keledai nih orangnya nih. Wah kira-kira itu siapa ya? Oh ini dia bapak Samaria yang tadi. Dan ternyata adik-adik orang yang lagi sakit itu ditunggangin nih di atas keledainya. Untuk dibawa dan untuk diobatin adik-adik. Wah begitu baik sekali ya bapak Samaria ini. Padahal dia gak kenal sama orang itu. Tapi dia tetap mau untuk menolong orang itu. Akhirnya adik-adik orang itu dibawa ke sebuah penginapan adik-adik. Nah lihat tuh bapak Samaria ini ngomong sama yang punya penginapan. Pak ini adalah teman saya katanya. Ini saya kasih uang. Bapak tolong rawat ya teman saya ini. Nanti kalau uang ini gak cukup pak, saya tambahin lagi. Saya ganti uang bapak. Oke pak? Wah adik-adik luar biasa banget ya. Sekali lagi dong boleh tepuk tangan buat bapak ini. Bapak ini keren banget adik-adik. Bapak ini keren banget. Padahal dia nggak tahu siapa yang lagi dirampok itu. Bahkan dia ini adalah orang yang dipandang hina adik-adik. Tapi bapak ini dengan segenap hatinya dia mau untuk bantu orang itu. Wow keren banget. Bukan cuma itu adik-adik. Kakak punya satu cerita lagi nih. Tentang orang yang mau juga mengasihi sesamanya. Kita kenalan lagi ya, oke? Nih ada satu wanita. Dia tinggalnya di luar negeri adik-adik. Nah kita cerita yang ini dulu kak. Nah oke. Ini adalah Tante Anja dan juga Om David. Kita panggilnya Tante sama Om gak apa-apa ya. Oke. Nah Tante Anja ini dia berasal dari Denmark adik-adik. Tapi sekarang dia ada di Afrika. Lihat tuh dia menikah sama Om David. Om David ini adalah orang dari Afrika. Nah tapi kak kok Tante Anja kelihatannya serem banget ya kak. Itu tuh kak di tangannya kak. Itu kayak ada coret-coretan. Itu kak aku pernah lihat. Itu di pinggir jalan yang suka minta duit. Wah kira-kira Tante Anja jahat atau baik ya? Wah kita lihat nih langsung ceritanya. Ternyata adik-adik Tante Anja ini orang yang sangat baik hati. Lihat. Jadi adik-adik waktu di Nigeria dia ada ketemu seorang anak. Anak itu terlantar, dia gak punya orang tua. Anak itu juga adik-adik kurang gizi. Lihat tuh badannya kurus banget. Gak kayak adik-adik sekarang gemuk ya. Anak ini kurus banget. Tuh lihat. Tapi Tante Anja adik-adik dia gak jijik. Walaupun anak ini kotor. Lihat tetap dikasih minum sama Tante Anja. Dikasih makan. Bahkan digendong adik-adik. Wah hebat banget. Nah adik-adik bukan cuman itu. Tante Anja ngasih nama anak ini seperti anaknya sendiri. Dikasih nama Hope. Hope itu artinya apa? Wah pinter. Pengharapan. Baik sekali Tante Anja ini adik-adik. Udah kak ya habis itu ditinggalin anaknya. Wah enggak dong, lihat apa yang dilakuin Tante Anja ini. Nah ternyata Hope ini telah diselamatkan oleh Tante Anja. Lihat dimandiin, dipakein baju yang layak, dikasih makan, dikasih minum. Sampai akhirnya adik-adik. Wah, Hope bisa tumbuh nih kayak anak-anak seusianya. Lihat, dulu kering ya, badannya kecil ya, kurus ya. Sekarang dia udah gemuk banget, udah bisa baca tuh, lihat. Bahkan dia udah bisa main sama teman-temannya. Dan akhirnya adik-adik, Hope ini pun udah sekolah. Wah, adik-adik bisa lihat ya tuh, dari seorang anak yang terlantar di pinggir jalan, badannya kotor adik-adik, badannya kurus. Sampai jadi seorang anak yang gemuk, yang sehat, dan bahkan bisa bersekolah. Sekali lagi kasih tepuk tangan.
Wah, jadi adik-adik dari cerita orang Samaria dan Tante Anja ini, adik-adik bisa lihat ya, siapa sih kira-kira orang yang mengasihi sesamanya. Walaupun kelihatannya orang ini bukan orang baik, mungkin orang ini dipandang buruk oleh orang lain. Tapi adik-adik orang-orang inilah yang ternyata bisa mengasihi sesamanya. Kita mau nonton nih video dari Tante Anja. Ayo siapa yang mau nonton? Semuanya mau ya? Kita langsung putar aja videonya. Oh, where you go? Oke. Oke. Nah, jadi Tante Anja ini punya sebuah panti asuhan adik-adik. Dia bukan cuman hope, tapi dia selamatin ada banyak anak-anak yang terlantar. Sama Tante Anja ini diselamatin. Wah, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Nah, adik-adik. Jadi adik-adik yang harus kita tahu adalah sama nih kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi orang lain. Tahu nggak apa yang dilakuin Tuhan Yesus untuk ngebantu orang lain? Wah, adik-adik tahu nggak? Ada orang buta yang disembuhkan, orang lumpuh yang bisa jalan lagi. Ada juga nih wanita yang pendarahan udah bertahun-tahun sama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang lebih lagi adik-adik, Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk mati. Matinya bukan secara baik-baik, tapi secara hina adik-adik. Di atas kayu salib. Demi menebus dosa-dosa kita semua. Sama juga adik-adik kayak orang Samaria tadi. Yang dianggap jelek, dianggap hina sama orang Yahudi. Tapi ternyata dia lakuin perintah Tuhan. Yaitu dengan menolong sesamanya walaupun bahkan itu musuhnya sekalipun. Begitu juga dengan Tante Anja tadi adik-adik. Nah sekarang adik-adik kira-kira gimana nih kita? Kita bisa nggak ya menolong sesama juga? Kita bisa nggak ya mengasihi orang lain? Sekarang nih adik-adik yang lagi di rumah bisa makan enak, bisa tidur, bisa pakai baju yang bagus. Tahu nggak adik-adik? Di sana, di luar sana ada anak-anak, dia lagi butuh pertolongan adik-adik. Orang-orang lagi kesusahan adik-adik. Mereka nggak bisa rasain apa yang adik-adik rasain sekarang. Mungkin mereka kedinginan di pinggir jalan. Mereka kelaparan. Jadi apa yang harus kita lakuin adik-adik? Semua mau ya untuk mengasihi sesamanya, amin? Amin? Amin. Kita mau bantu sesama kita. Kita mau mengasihi teman-teman kita. Wah kak caranya gimana? Aku kan masih kecil. Gak tahu apa-apa kak. Wah adik-adik minimal nih kita bisa berdoa buat mereka. Tiap malam sebelum adik-adik tidur sama mama papa. Lipet tangan, tutup matanya berdoa. Angkat tangan buat orang-orang itu. Tuhan Yesus biarlah engkau tolong orang-orang itu Tuhan. Jangan sampai mereka mati sebelum mengenal Tuhan. Biarlah engkau memberikan hidup yang layak buat mereka. Atau kalau adik-adik punya uang yang lebih, makanan yang lebih, kita bisa kasih mereka. Sebagai wujud kita mengasihi mereka adik-adik. Karena kita juga sayang sama mereka. Amin? Amin ya semuanya. Jadi adik-adik kita mau belajar sama-sama untuk mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan, oke? Kita nyanyi ya. Yuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami mengasihi-Mu Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana. Yuk lebih lagi adik-adik sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa,
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu, amin, bagai air mengalir yang tiada pernah. Adik-adik boleh sambil berdiri, angkat tanganmu, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang membentuk. Yes, lebih sungguh-sungguh lagi. Amin, katakan Bapa. Yes, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Katakan bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi, bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi naikkan pujian sama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari semuanya kita sama-sama angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan. Yes. Ayo terusin adik-adik. Wah, keren banget. Lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau baik Tuhan. Ya Tuhan Yesus baik, Kau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Kami udah dengar Tuhan cerita firman-Mu. Kami udah dengar ya Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Mulai hari ini Tuhan, ajarin kami untuk memiliki kasih seperti kasih yang Kau miliki ya Tuhan. Kami pengen mengasihi orang lain ya Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan kami gak kenal mereka, atau mungkin itu mereka orang yang membenci kami Tuhan. Tapi kami pengen belajar Tuhan. Kami mau mengasihi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yuk sama-sama adik-adik, sama-sama katakan amin. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya
kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu online Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Sebelum kita akhiri dengan doa, Kak Okta mau sampaikan, tadi kita udah dengar cerita yang luar biasa. Bagaimana orang Samaria yang ditolak, yang dibuang oleh orang Yahudi, tapi dia balas dengan kasih. Dia tolong orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang Samaria ini adalah gambaran, membayangkan bahwa itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditolak dari penduduk, dari orang-orang yang mestinya menyambut dia. Tapi Tuhan, dia tidak marah. Bahkan tadi kita dengar dia mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa kita semua. Nah, melalui firman Tuhan ini, Kak Okta mau sampaikan, yuk kita seperti Yesus, yuk kita mau jadi berkat. Kita mau jadi mukjizat bagi orang-orang yang lagi membutuhkan. Nah, papa mama, adik-adik, hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin sulit bagi kita dan mungkin bagi sebagian orang. Mungkin hari ini kita masih bisa makan, kita masih berkecukupan. Tapi di luar sana, tadi Kak Vio katakan, ada anak-anak, ada orang-orang yang untuk makan sulit, untuk sehari-hari sulit. Kalau kita diberkati Tuhan hari ini, papa mama adik-adik, yuk kita bisa bantu mereka. Caranya gimana Kak? Nah, adik-adik boleh bawa persembahan, papa mama bisa transfer ke rekening daripada Gereja Bethel Indonesia. Karena gereja kita setiap minggu mengadakan kasih makan orang-orang yang gak punya, gak mampu. Jadi nanti uangnya nanti bisa kita gunakan untuk bisa menolong banyak orang. Mungkin adik-adik yang hari ini mungkin masih kecukupan, makan dan sebagainya. Lalu adik-adik bisa dengar, kalau adik-adik dengar ada kabar teman kita mungkin dia sulit, untuk makan sulit. Adik-adik bisa lakukan apa sih? Adik-adik bisa kirim makanan yang papa mama masak, mungkin ada lebih, bisa kirim mereka. Jadi adik-adik bisa tolong teman kita. Yang kedua, adik-adik bisa juga tolong orang-orang yang lagi kerja, ya, tukang-tukang ojek yang hari ini mereka nggak bisa ngangkut penumpang, tapi dia bisa nganter barang, nganter makanan kita, mereka juga bisa tertolong. Jadi adik-adik bisa lakukan banyak hal. Amin. Yang mau katakan amin. Nah, yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tangannya tinggi-tinggi kepada Tuhan, arahkan hati dan pikirannya ke sorga. Papa mama, kakak-kakak, adik-adik, mbak suster semua yang mengikuti ibadah ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan daripada Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Tuhan memberkati.